Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pertama kita syukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir di Syuhada untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah akan jadi salah satu bagian amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, eh, bicara buku Islam pada pagi hari ini, temanya adalah as-sidqu. Ya. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu di bab keempat membuat judul yang saya kira menarik, ya. Dia mengatakan bab as-sidq, bab tentang as-sidqu. Nah, yang kita akan lakukan pada pagi hari ini adalah memahami kata as-sidq, apa pengertiannya, kemudian apa bagian-bagiannya, kemudian cerita-cerita sejarah, ya, para orang-orang soleh terdahulu dengan as-sidq, kemudian pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita bawa pulang. Bapak dan Ibu sekalian, kata as-sidqu itu asal katanya adalah sodako, ya, yasduku atau yasdiku, sodik. Artinya membenarkan atau orang yang membenarkan. Ya. Orang yang sering membenarkan sesuatu disebut as-siddiq. Ya. Jamaknya as-siddiqun. Kata as-sidqu, ya, ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ya. Ada 3 yang saya akan sebutkan definisinya. Ini pandangan para ulama, mereka berkata as-sidqu adalah mutabaqatul khabar lil waqi'. Kesesuaian antara berita dan kenyataan. Jadi kalau kita menyampaikan berita, kemudian kenyataannya memang begitu, kita sebut dengan berita itu as-sidq, berita itu betul. Ya. Yang lain berkata as-sidqu itu istiwa'uz zahiri wal batin. Kesesuaian antara yang zahir dan yang batin. Kalau kita berkata sesuatu yang zahir, kemudian dibenarkan oleh yang batin, nah orang itu disebut shadiq, dia betul. Atau asir wal alaniyah, ada kesesuaian antara yang dia rahasiakan dan apa yang dia tampakkan. Itu as-siddiq namanya. Ya, apa yang nampak di wajahnya, nampak di lisannya, sesuai dengan apa yang tersembunyi di bagian-bagian dalamnya, hatinya, dia disebut dengan as-siddiq. Ya. Nah, definisi ketiga, as-siddiq adalah sidqun niyati fi sayri ilallah. Kebenaran hati, ya, kebenaran hati dalam rangka menuju atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
tusaddiqun niyatu wal amal. Jadi eh, kemauan kita untuk mendekat kepada Allah itu dibuktikan atau dibenarkan oleh niat dan perbuatan. Ya. Banyak orang mau mendekat kepada Allah, tapi hanya di mulut, ya, tidak dibenarkan oleh hatinya dan tidak dibuktikan dengan amal. Nah, kalau dia as-siddiq adalah orang yang betul-betul mau mendekat kepada sesuatu, tapi dibenarkan atau dikuatkan oleh hati dan perbuatannya. Nah, dari tiga definisi ini, Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita bisa eh, turunkan makna-maknanya. Nah, orang yang sering mengerjakan perbuatan as-sidq berkali-kali, ya, itu lama-lama akan jadi kebiasaan atau karakternya. Orang yang sering berkata benar, ya, hari ini dia benar, besok lagi benar, besok lagi benar, kita lama-lama akan memberi gelar dia dengan as-siddiq, orang yang benar. Susah kita katakan dia itu pembohong, karena sudah berkali-kali ada buktinya. Orang yang setiap kali kita datang dia berdusta lagi, besok berdusta lagi, besok berdusta lagi, ya. Kita pantas disebut dengan lawan dari as-siddiq adalah al-kazzab. Dia pembohong. Susah bagi kita untuk menyebut dia as-siddiq, ya. Jadi perbuatan yang diulang-ulang itu lama-lama jadi cara dia berpikir. Kalau sudah jadi cara dia berpikir, lama-lama jadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang lama-lama jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, artinya itu menentukan nasib dia di akhirat. Ya, nah itu susunannya. Jadi perhatikan orang yang sering membiasakan sesuatu, itu lama-lama jadi karakter. Ini Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah ya, Alhamdulillah rajin ke syuhada. Ini tidak lagi jadi cara berpikir atau kebiasaan, tapi sudah jadi karakter. Jadi karakter orang itu, dia kalau waktu sholat gelisah, ya kan? Kalau lagi naik kendaraan, waktu azan itu dia gelisah mau mampir. Nah, itu sudah jadi karakter. Nah, hati-hati dengan karakter ini akan menentukan nasib orang di akhirat. Dibalik saja kalau punya karakter buruk, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, ini yang Nabi maksud di dalam hadis tentang as-sidqu itu. Imam An-Nawawi itu menurunkan 6 hadis ya di dalam bab sidq itu. Nabi pernah berkata, as-sidqu itu membawa kepada kebajikan. Kebajikan itu bisa membawa kepada surga. Karena dia sering diulang-ulang. Akan menentukan nasibnya dia di surga. Demikian juga begitu orang yang sering berdusta, diulang-ulang, akan menghadirkan kejahatan. Kejahatan ini lama-lama jadi akan berbuah neraka. Itu yang saya sebut tadi dengan susunannya begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang pembagian kata as-sidq. Saya ingin menyampaikan di sini apa? Memberi pesan bahwa kata as-sidqu itu lebih luas dari apa yang kita pahami selama ini, ya. Nah, as-sidqu itu pembagian para ulama menarik, Pak. Mereka menyebut atau membagi as-sidqu itu beberapa poin. Yang pertama, as-sidqu ma'an nafs, ya. Kemampuan membenarkan diri sendiri. Kemampuan membenarkan diri karena tidak semua orang bisa membenarkan dirinya sendiri. Dia sudah bicara tapi dia tidak percaya dirinya, ya kan? Nah, orang yang memiliki kemampuan
bisa membenarkan dirinya sendiri, itu adalah tingkat kejiwaan atau makam kejiwaan yang paling tinggi. Dan ini menjadi modal atau bekal bagi orang-orang besar. Kita kasih contoh ya, kasih contoh. Bapak pernah dengar dengan Harun Ar-Rasyid? Pernah, Pak? Ya. Kalau belum sekarang udah dengar ya. Harun Ar-Rasyid ini salah satu pemimpin atau khalifah dari Daulah Bani Abbasiyah. Kalau kita susunkan era kenabian Khulafaur Rasyidin, selesai masanya datang Daulah Umayyah. Umayyah ini banyak pemimpinnya. Ya, selesai Daulah Umayyah datang namanya Daulah Abbasiyah. Ini dinasti yang paling panjang ya eh, dalam kekhilafahan Islam, namanya Daulah Abbasiyah. Nah, di Daulah Abbasiyah itu banyak pemimpinnya, salah satunya namanya Harun Ar-Rasyid. Dulu pusat pemerintahannya di Baghdad. Eh, Harun Ar-Rasyid ini, Bapak dan Ibu sekalian, punya kebiasaan unik ya. Dia seringkali mengundang para penyair itu datang ke istana. Ya, penyair kadang-kadang memuji beliau atau kadang-kadang mengkritik atau menasehati. Biasanya dikasih uang. Nah, cara dia menghibur sebagai penguasa begitu, ya. Suatu waktu atau kebiasaan dia juga itu memakai cincin yang mahal. Dia pilihan hidupnya begitu. Dia pakai cincin mahal. Dia pernah menggunakan cincin semahal 1.600 dinar. Mahal nggak nih Pak? Ah, mahal, nggak usah dihitung-hitung mahal ya. Nah, suatu waktu dia ingin mengeteks atau menguji para penyair ini. Dia berkata begini, Kul ma ahsana ma qila fin nawaibi. Wahai kalian para penyair, silakan ungkapkan ya syair-syair terbaik kalian tentang an-nawaib, ya, tentang peristiwa, tentang musibah. Ungkapkan ya. Walaka hadzal khatim alladhi fi yadayya. Siapa di antara kalian yang bisa mengungkapkan syairnya dengan kata-kata terbaik dan sesuai dengan saya inginkan, nah, cincin ini buat dia. Berapa tadi harganya, Pak? Ya. Oh, Masya Allah, Pak Andi ya. Orang bisnis susah di, ya. Mahal lah ya. Maka dia dapat ini. Tapi dalam pikirannya, tidak ada mungkin yang bisa mengungkapkan itu. Perhatikan baik-baik. Saya cuma ngetes aja. Tidak ada penyair yang bisa mengungkapkan sebaik apa yang saya rasakan. Selera seorang penguasa. Ya. Kemudian muncul seorang penyair namanya Mufaddal Ad-Dobi. Ya. Namanya tidak terlalu penting juga ya. Mufaddal Ad-Dobi. Mufaddal Ad-Dobi ini tampil. Dia bersyair di hadapan uh, Harun Ar-Rasyid. Ini salah satu penggalannya aja yang membuat beliau terkejut. Ya. Yanamu bi'ihda maqlatayhi wa yattaki bi ukhral manaya fahuwa yaqdhani naimu. Ya. Ada seseorang yang bisa tidur dengan salah satu kelopak matanya, sementara yang lain bangun. Nah, di sini banyak ini yang tidur dengan satu kelopak mata. Ya, ada di antara kalian itu yang bisa tidur dengan satu kelopak mata, tapi yang lain bisa terbuka.
Ya, fahuwa yaqdhani naimu. Ya, dia orang yang terbangun padahal sebenarnya dia tidur. Mendengar itu, ya, bagi orang yang sense bahasanya tinggi, dia mengatakan itu syair tingkat tinggi. Ya. Dia mengatakan hebat sekali Anda mengungkapkan tentang saya. Ya, artinya keinginan dengan seleranya itu udah klop. Nah, dia balik ke janjinya tadi. Ya, bagi kita yang sudah berjanji begitu bisa di cancel tuh Pak. Ya kan? Khatam yang semahal itu nggak mungkin. Ya. Dia kemudian segera mencabut cincinnya dan mengatakan ambil ini. Ya, kerja melakukan cincin, mengeluarkan cincin dan ambil itu namanya as-sidqu ma'an nafs. Ya, membenarkan diri sendiri. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita ini kemudian sampai ke istrinya. Istrinya namanya Zubaidah. Istri Harun ar-Rasyid namanya Zubaidah. Dia mendengar cincin yang dipakai suaminya itu sekarang dikasih ke orang penyair namanya uh, Abdul tadi. Dia kan sayang, Pak. Cincin yang biasanya kan istri itu ikut terlibat menyayangi apa yang disayangi oleh suami. Apa yang dilakukan? Dia segera masuk ke dalam, mengambil uang 1.600 dinar. Diambil, ya. Dibayarkan kepada penyair itu supaya kembalikan itu karena itu barang kesayangan suami saya, ya. Barang kesayangan suami saya balikan, tapi saya bayar dengan, ya. Udah diambil uangnya 1.000 dinar itu. Ya. Besok pagi, besok pagi Harun ar-Rasyid tahu berita itu bahwa cincin mahal tadi itu dibeli lagi sama istrinya. Dipanggil lagi penyair itu, ya, dipanggil. Ya. Harun ar-Rasyid berkata, "Khuzhu wa khudh ad-dananir. Fama kunna nahabu syai'an fanarji'u fihi." Ambil uang itu dan ambil juga cincin itu. Berapa kali lipat dia dapat, Pak? Nah, 2 kali lipat. Kalau hitungannya Pak Andi tadi bisa 6 M kan? Nah, berapa? Iya, udah kebanyakan berarti ya. Tapi kata Harun ar-Rasyid, ambil cincinnya, ambil juga uang itu. Karena kebiasaan seorang penguasa tidak mungkin mengambil kembali apa yang dia sudah beri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita dengar sebenarnya tentang as-sidqu ma'an nafs? Tingkat kejiwaan yang paling tinggi sekali lagi kalau orang memiliki modal ini. Dia bisa membenarkan dirinya sendiri. Kalau seorang pemimpin, penguasa, tidak punya ini, nah, tidak layak jadi pemimpin. Ya. Karena bagaimana dia akan membenarkan orang, tapi dirinya sendiri dia tidak benarkan. Ya. Ini yang saya sebut dengan as-sidqu an-nafs. Kalau kita sehari-hari mungkin boleh begitu, Pak. Yang ringan-ringan ya, kita kadang janji ke anak, nanti kalau kalian bisa jawab ini atau ini saya kasih hadiah. Kita sebut yang paling tinggi motor. Tapi dalam pikiran kita nggak mungkin dia bisa jawab. Ya kan? Nggak mungkin, saya cuma bercanda aja. Ujung-ujungnya kita bilang cuma bercanda.
Nah, dia kehilangan asyidku ma'an nafs. Ya, siapa yang bisa ini saya traktir makan. Satu masjid bisa datang. Bercanda aja. Ujung-ujungnya bilang bercanda. Nah, itu namanya kehilangan asyidku ma'an an-nafs. Siapa yang punya ini, dia memiliki tingkat makam kejiwaan yang tinggi dalam hidupnya. Pemilik orang-orang hebat begitu. Makanya tadi perlu kita turunkan bab as-sidqu ini yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi. Tidak sekedar terbatas dengan apa yang kita pahami. Nah, itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, oh satu lagi nih contoh ya supaya ini belum apa sudah mau habis waktunya. Ya, terus saya lompat aja karena saya rasa ini saya sudah sampaikan. Yang kedua, as-sidqu Allah. Ya. Orang yang memiliki kemampuan membenarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebut pada definisi pertama tadi. Orang yang ingin mendekat kepada Allah, ya, dia punya tekad, punya azam begitu. Tapi ya, dia harus punya modal namanya as-sidqu. Niatnya mendorong dia, kemudian dibuktikan dengan amal. Nah, saya kasih contoh sejarahnya supaya lebih bisa dipahami. Ini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, ya, dari sahabat Syaddad bin Hadi. Dia bercerita tentang seorang badui di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Bapak bisa tangkap kalau dengar kata badui? Badui itu, nah, ya, badui itu primitif, ya. Pakaiannya lusuh, kadang-kadang pikirannya lusuh juga, ya. Dia dari tempat yang jauh, cara bicaranya dia tidak punya gelar akademik, kira-kira begitu. Ya, lawannya badui itu orang beradab. Tapi kehadiran badui di sebuah masyarakat, di sebuah majelis itu penting supaya ilmu keluar. Ya, kita ini butuh orang badui, Pak, di masjid ini, ya, supaya ilmu-ilmu itu bisa muncul. Ya. Para sahabat itu orang-orang yang senang kalau mereka ngaji badui ada, karena ada yang nyeleneh. Kalau mereka nyeleneh, muncul ilmunya Nabi, ya kan? Seperti kita bisa pernah membaca badui yang kencing di masjid. Nama badui itu namanya Aqra bin Habis, ya kan? Kencing dia. Tapi coba perhatikan setelah peristiwa kencing itu, Ibnu Hajar al-Asqalani mengeluarkan hikmah puluhan, ya, pelajaran hidup dari peristiwa kencing itu, tentang kebersihan masjid, tentang adab, tentang kesehatan. Itu kan keluar dari badui yang nyeleneh tadi. Nah, makanya kita butuh badui. Tapi siapa yang mewakili? Ya, siapa yang mewakili? Ya. Hmm. Badui ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begini, Uhajiru ma'aka. Ya Rasul, saya datang untuk berhijrah. Saya ninggalin eh, pedusunan saya dengar Anda ada, saya datang sini bergabung dengan eh, Islam yang Anda bawa. Ya. Dengan tujuan nanti kalau ada tugas-tugas perang, tugas-tugas ini saya bisa ikut. Ya. Nabi kemudian terima Badui ini, tapi untuk sementara dia dititipkan beberapa pekerjaan seperti mengembala, hidup dengan sahabat. Karena kalau Nabi yang urus sendiri kan Nabi punya urusan keumatan yang banyak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita singkat cerita,
Suatu waktu Nabi ikut perang, ya, dan di perang itu Nabi mendapatkan gonima yang banyak. Nah, teringat nih, salah satu yang harus dikasih adalah Badui itu. Nabi titipkan gonima ini, coba si Badui tadi antarkan. Ya. Ini fakta sejarah, salah satu sumber kekayaan umat di masa Nabi adalah dari perang. Gonima itu halal. Ya, mereka bisa ongkos kehidupannya dari gonima. Orang semakin rajin ikut perang, semakin kaya. Ya, kalau malas, nggak dapat apa-apa. Ada bagian-bagian tertentu. Nah, ketika dia dibawakan gonima itu, dia terima. Tapi bahasa kita dia tersinggung. Ya, dia minta dihadapkan kepada Nabi sambil berkata begini, Ma'ala hadha ittaba'tuka. Ya Rasul, bukan untuk tujuan ini saya ikut hijrah. Perhatikan kata-kata ini. Ya Rasul, bukan untuk tujuan ini saya berhijrah dengan Anda. Nah, kata Nabi, kalau begitu untuk apa? Ya, min urma ilaha huna. Saya itu bergabung dengan Nabi berharap nanti ada kesempatan perang. Nah, di perang itu saya kena panah di bagian leher. Dia tunjuk sendiri. Kira-kira kena panah di sini. Ya, fa'amut. Kalau kena panah, mungkin Allah mentakdirkan saya mati. Kalau saya mati, fa'ada ukhlal jannata. Dengan itu saya bisa masuk surga. Perhatikan kekuatan kata itu dari Badui tadi. Makanya saya perlu penekanan kata Badui. Dia bukan orang berpendidikan. Tapi punya kekuatan kata yang Nabi pun kaget. Ya. Apa jawaban Nabi? Kita masuk untuk materi kita. Kata Nabi begini. In tasduqillaha yasdukka. Kalau engkau benar, maka biar Allah yang membenarkannya. Ini diikuti nggak Pak? Ya. Kalau Anda benar dengan ucapan ini, biar Allah yang mencari jalan untuk apa namanya? Biar cita-cita Anda ini tercapai. Kira-kira begitu. Tapi Nabi kata menyebut as-sidq. Kalau engkau benar, biar Allah yang membenarkannya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak lama pun Baduy ini ikut perang. Ya, apa yang terjadi? Riwayat ini menarik. Dia mengatakan, asabahu syahmun haitsu asyara. Dia terkena panah sesuai dengan apa yang ditunjuk di awal. Dia tunjuk sini, kena di sini. Ya kan? Ada yang digotong, itu kan udah meninggal kan? Dipikul oleh para sahabat. Kata Nabi, ahua, ahua. Apakah laki-laki yang bicara dengan saya tadi itu orangnya? Kata mereka, ya itu orangnya, sudah meninggal. Nabi mengulang lagi, ya, sadaqallahu fasaddaqahu. Dia sudah benar dan Allah membenarkannya. Ya. Kemudian dikafankan, diurus jenazahnya dan siap disolatkan dengan apa adanya. Tapi sebelum dimakamkan itu, Nabi berdoa untuk laki-laki itu. Ya, nah, ini doa Nabi disebutkan dalam riwayat An-Nasai. Kata Nabi, Allahumma hadza abduka.
Ya Rob, ini salah satu hambamu. Kharaja muhajiran fi sabilika. Dia sudah memutuskan berhijrah di jalanmu. Fakutila syahidan, dan hari ini dia mati sebagai seorang syahid. Nah, kenapa pejuang itu disebut syahid? Karena dia menyaksikan dirinya, mempersaksikan dirinya bahwa dia ikut menjuangkan agama. Hanya dikatakan dengan syahid kan? Syahid itu orang yang melihat, orang yang bersaksi. Dia mempersaksikan dirinya, saya bagian dari memperjuangkan agama. Ana syahidun ala zalika, dan saya Nabi mempersaksikan itu. Apa yang kita simak dari kisah hadis ini? Saya kira tentang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi. Saya kira bahasa Nabi itu bagus. Siapa yang benar dengan niatnya, maka biar Allah yang membantu dia, ya, mencapai apa yang dia tekadkan. Nah, dari sini yang menjelaskan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kadang-kadang orang itu mungkin uangnya tidak banyak, ya kan? Uangnya tidak sehebat orang kaya, tapi dia infaknya lebih banyak. Dia bisa berhaji. Padahal yang kaya-kaya itu nggak bisa berhaji. Nah, karena dia punya asidek tadi. Ada orang di antara kita yang apa ya? Ya sekelas Baduy tadi, mungkin sekolahnya nggak tinggi, mungkin dia karyawan biasa, tapi dia sudah punya TPA di kampung, punya sekolah. Saya pernah bertemu dengan karyawan itu, biasa aja dengan sesama dengan kita. Dia cerita, Pak, Alhamdulillah saya sudah merintis sekolah Islam, TPA, Rodatul Atfal di kampung. Dari gaji saya bisa biaya itu semua. Ya kan? Ada orang yang mungkin dia buta, fisiknya cacat, perhatikan dia lebih bisa membaca Quran dari kita. Apa yang menjelaskan ini semua? Saya kira kata as-sidq, membenarkan tekadnya itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini mudah-mudahan masih nyimak ya. Karena ada sudah yang tadi seperti syair tadi, kalau pak matanya sudah tertutup satu. Hah? Nah, kalau pak mata. Kalau pak mata tidur satu itu berarti tidur setengah. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Makanya di dalam agama kita, hal-hal yang membuat tekad itu melemah, itu sebaiknya dihilangkan. Ya. Imam An-Nawawi dalam masih bab yang sama. Coba Bapak nanti kalau pulang, buka lagi bab as-sidq itu. Cuma 6 hadis tapi semua berbobot. Ya. Imam An-Nawawi mengeluarkan lagi hadis ini. Saya pikir-pikir luar, ini hadis ini menurut saya lucu ya. Jadi suatu waktu, ini hadis Bukhari Muslim ya. Ada seorang nabi yang ingin berperang. Kata para ulama hadis, siapa nabi itu namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu adalah nabi dari Bani Israel, pengganti Musa. Ketika Musa meninggal, dia digantikan dengan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini cucunya dari Yusuf alaihissalam. Pernah suatu waktu dia memimpin perang, ya, itu mau masuk ke Yerusalem. Itu penaklukan pertama dipimpin oleh Yusha bin Nun. Orang Nasrani menyebut Yosua, ya. Tapi kita dengan Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini pernah memimpin perang, kalau kita perang suci, ya. Tapi pasukan sekarang sudah ngumpul semua. Nah, dia berkhutbah begini. Perhatikan isi khutbah ini, Pak. Dia berkata begini. Ada 3 orang di antara kalian yang tidak boleh meneruskan perang. Siapapun di antara kalian yang punya ini silakan pulang rumah. Jangan ikut perang. Ya.
Yang pertama dia berkata begini, la yatba'anni rajulun malaka buddam ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Ada orang yang laki-laki yang sudah masuk ke kamar istrinya. Istrinya sudah seksi, tapi dia tidak jadi bersenggama, ya. Dia tinggalin, terus dia datang di sini. Sebaiknya orang itu pulang, jangan ikut perang, ya. Jadi ada laki-laki yang ingin berhubungan suami istri, tapi tidak jadi. Sebaiknya jangan ikut perang, pulang, kata Yusha bin Nun. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukufaha. Kalau ada di antara kalian yang sedang membangun rumah, tapi atapnya belum jadi. Bangun rumah, kos-kosan, gitu ya. Dulu di zaman Yusuf ini nggak ada kos-kosan ya? Nggak ada ya. Tapi yang bangun rumah, atapnya belum jadi, pulang. Tidak usah ikut perang. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ganaman. Ya. Au khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Kalau ada di antara kalian yang baru membeli kambing atau onta yang hamil, sementara dia sedang menunggu anaknya lahir, maka sebaiknya dia pulang. Jadi siapa saja yang tidak boleh ikut perang tadi, Pak? Orang yang laki-laki mau bersenggama tidak jadi. Yang kedua, orang yang bangun rumah atapnya belum selesai. Yang ketiga, orang yang punya kambing atau onta lagi hamil, lagi ditunggu-tunggu kapan lahir anaknya. Kata Yusha bin Nun pulang. Bapak tahu kenapa orang-orang yang disuruh pulang? Kita bayangin kalau kita lagi sholat subuh nih, yang punya tiga ini nggak usah sholat subuh, nanti nggak khusyuk, gitu kan? Alasannya tentang ya akan melemahkan tekad. Kata sidku tadi itu akan batal kalau tiga hal ini terjadi. Karena hatinya sedang tertawan, ya. Hatinya tidak bebas. Dia tertawan oleh tiga hal ini yang belum tuntas, ya. Nah, dia melemahkan tujuan, melemahkan cita-cita, ya. Dia akan membengkokkan niat yang lurus tadi. Jadi seakan-akan ingin berpesan, saya tidak butuh jumlahnya. Saya tidak butuh jumlahnya. Saya butuh orang yang punya asidukun niat tadi. Kebenaran, ya, dan tekad yang kuat untuk merumuskan tujuan. Karena coba Bapak bayangkan nih, bayangin saja. Ada orang sudah ikut perang lagi bergejolak. Ada laki-laki yang tadi yang belum bersenggama, apa yang dia pikir, Pak? Kan gelisah kan? Paling-paling nanti ngajir pulang sendiri. Ya kan? Karena ada sesuatu yang belum tuntas. Yang membuat hatinya terkungkung. Ya. Ada laki-laki yang, makanya kalau tadi sebenarnya mewakili semua persoalan cinta gitu ya. Saya bayangin semua persoalan cinta itu menawan hati. Makanya dulu ada lagunya Seroja itu, ada lirik yang menarik yang saya dengar. Ya, jangan bermain-main dengan asmara. Ternyata memang itu orang yang sedang asmara itu susah diajak untuk berjuang. Sedang pikirannya sedang terikat. Ya. Yang kedua, bayangin saja orang yang apa namanya sedang lagi bangun rumah, diajak perang. Di perang itu dia gelisah tuh. Ini merek atap saya apa nih? Ya kan? Dulu belum ada merek-merek atap ya. Ya kan?
dananya dari mana, pasti gelisah. Ujung-ujungnya nanti dia harta rampasan perang diambil untuk ongkos atapnya. Nah, itu kan melemahkan asidukun niat tadi. Ya. Nah, bayangin juga orang yang sedang punya ternak bisnis apa namanya onta sapi yang sangat diharapkan itu bisa melahirkan anak, dia dalam ada perang. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak tuntas itu harus diselesaikan. Nah, coba Bapak bayangin tadi kan, semua hal-hal yang menghalangi asidek tadi itu dihilangkan. Nah, ini yang ketiga yang terakhir. Kalau tadi saya sudah bicara asidku ma'an nafs, yang kedua asidku ma Allah. Ya, sebenarnya ada lima, tapi saya sampaikan tiga saja, waktunya habis ya. Yang ketiga adalah asidku ma'an nas. Orang yang memiliki kemampuan membenarkan janjinya di hadapan manusia. Ya. Nah, saya tahu saya punya satu kisah yang saya baca dari buku Arbaun. Ini buku sudah terbit, judulnya Arbaun 40. Penulisnya motivator dari Arab Saudi namanya Ahmad Ash-Shukairi. Ya, dia bercerita di Saudi Arabia, ada seorang laki-laki Saudi. Ada laki-laki Saudi, Pak. Dia ini punya anak perempuan. Karena dia punya anak perempuan, ayahnya berniat dia dibelikan rumah. Karena kan dia akan menikah kan. Tapi dia ayahnya ini ingin bantu anaknya dibelikan rumah. Nah, berminggu-minggu digunakan waktu untuk memilih rumah dari sisi harga, eh, lokasi, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Singkat cerita, keluarga ini sudah menyetujui satu rumah yang akan dibeli, yang rumahnya tidak jauh dari rumah ayahnya. Sudah sepakat. Nah, yang punya itu kata begini, kita bawa ke notaris saja, kita pakai surat ini, pembayaran seterusnya. Apa laki-laki Saudi ini bilang? Anda tidak usah pakai notaris, tapi pegang ucapan saya aja. Itu sudah cukup. Ya, walaupun dari sisi manajemen mungkin salah, tapi saya ingin fokuskan masalah eh, tema kita. Tidak lama kemudian, ya, ternyata anak perempuannya ini mendapatkan rumah yang lain, yang harganya lebih murah, lebih strategis, penting banyak kelebihan daripada rumah pertama. Iya nggak Pak? Kalau mungkin ya orang-orang sekarang kan gampang aja tuh di cancel-cancel kan, gampang. Ini ada yang lebih bagus. Apa kata sang ayah ini, laki-laki Saudi ini, dia berkata, rumah yang kau inginkan itu diambil karena kau butuh. Tapi rumah yang kita sudah sepakati di awal itu saya harus bayar ya untuk membenarkan lidah saya sendiri. Untuk membenarkan lidah saya sendiri. Jadi kalau kita cari-cari alasan, ya kira-kira laki ini berhak masuk surga, ada di tema ini. Kesanggupan membenarkan lidahnya di hadapan manusia. Ini akhlak langka, tidak banyak yang bisa melakukan. Ya, tapi itu tadi turunan dari kata asidaku itu ternyata adalah bab yang mahal dalam Islam. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Teman-teman yang terbaik di dalam Al-Quran itu ada empat. Ya. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-solihin.
Pintu Nabi itu sudah tertutup. Ya, pintu kenabian sudah ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad. Jangan di antara kita yang merenung berpikir mau jadi nabi. Ya, sesoleh-solehnya kita tidak ada yang bisanya nabi. Tidak ada sekolah kenabian atau kampus kenabian, tidak ada. Jangan menghayal. Khawatir nanti dari syuhada yang jadi apa? Ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, pintu kenabian sudah ditutup. Tapi ada yang dibuka pintu kedua dan ini kita bisa masuk. Namanya as-siddiqin. As-siddiqin. Kata para ulama dunia Islam, derajat tertinggi setelah derajat kenabian adalah as-siddiqin. Tema kita hari ini, orang yang sanggup membenarkan. Orang yang sanggup membenarkan. Dahulu itu, ini Bapak sebenarnya, sadar atau tidak sadar, kita hari-hari membenarkan. Ada kan orang pembenar-pembenar pertama itu banyak. Kata kayak Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa namanya disebut As-Siddiq? Karena dia orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika orang lain mendustakan. Itu orang-orang pertama As-Siddiq. Orang yang masuk Islam itu disebut As-Siddiq karena dia yang membenarkan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Membenarkan. Kita hari ini bisa sholat subuh, saya kira karena ada kerja membenarkan. Di balik sholat subuh ini kan kita yakin ada pahala yang baik. Kita kalau kita tidak benarkan, malas-malas kita hadir. Ya nggak Pak? Kenapa ada orang yang berinfak, kadang-kadang nominalnya semakin hari semakin banyak? Karena dia membenarkan. Makanya kata Nabi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu pembuktian. Ya kan? Nah, inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna. Ada orang di antara kalian itu yang membenarkan kebenaran. Karena turunannya dia akan bertenaga. Nah, kira-kira kalau kita bermimpi ingin menjadi derajat as-siddiqin, kata membenarkan ini harus kuat dalam keimanan kita. Ya, makanya saya pikir-pikir tadi bab as-siddiq itu tidak, kalau kita lihatnya kan jujur benar, saya kira hanya permukaan, tapi dia turunannya sangat sangat dalam. Waktunya sudah habis kan Pak Andi? Ya, kalau saya lama-lama nanti tidak ada yang membenarkan ya. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Ustaz Muhammad Yasir Alsi. Dalam kesempatan ini kami berikan kesempatan pada jamaah jika ada pertanyaan dipersilakan. Yang mau ditanya bingung bagian mananya nih. Baik yang berada di pastinya baik yang berada di masjid, alhamdulillah, maupun yang mengikuti via online. Yang kurang lebih ada 20-an lebih yang mengikuti via online. Silakan jika ada pertanyaan. Ada? Mungkin kami nih Pak Ustaz. Oh, dari Pak Untung Budi. Silakan Pak Untung diaktifkan mic-nya. Oke, Pak Silakan Andi. disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Yasir. Saya tertarik tadi pemaparan Ustadz mengenai kebijakan salah satu nabi kita yaitu Nabi Yusya bin Nun tadi Ustadz, yang mengatakan bahwa atau membuat kebijakan bahwa orang-orang yang sedang tiga hal tadi, salah satunya membersenggama, lalu membuat rumah, dan satunya lagi saya lupa, itu disuruh pulang pada saat mau mengikuti jihad gitu Ustadz ya. Nah, sementara saya teringat Nabi kita itu pernah di dalam salah satu kisah waktu mau berperang itu ada 3 sahabat yang tidak mengikuti perang karena kelihatannya dengan alasan yang seperti dikatakan oleh Nabi Yusya bin Nun tadi, yaitu masih ada urusan dunia dia, ada yang mungkin mengurus kurma dan sebagainya itu, tapi 3 sahabat tadi mendapat teguran dari Allah sampai tidak boleh diajak bicara, sampai
ada keputusan dari Allah untuk bisa berhubungan atau berbicara dengan tiga sahabat tadi. Nah, di sini saya menangkap ada sesuatu yang berbeda gitu ya, antara kebijakan Yusha bin Nun, Nabi tadi, dengan yang diterapkan oleh Nabi kita terhadap sahabatnya. Ini gimana Ustaz? Makasih. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Silakan Iya. Ustaz. Ya, Pak Untung Budi dari Al-Faizin ya. Kemarin Iya. pagi baru ketemu sama beliau ya. Eh, saya kira menarik pertanyaannya ya. Tapi perlu kita sampaikan begini. Konteks perang Tabuk dengan perang yang dilakukan oleh Yusha bin Nun sesuatu yang berbeda, gitu ya. Kalau beliau tadi Pak Untung menyebutkan tentang tiga sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk, ya, namanya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan satu lagi Umayyah kalau tidak salah ya, ya. Itu dalam konteks Nabi sedang butuh-butuhnya ledakan partisipasi. Jadi perang Tabuk ini adalah perang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuka lebar-lebar supaya orang ikut karena pasukannya banyak, ya. Karena beliau membuka peluang ikut perang ini lebar-lebar, ya, makanya ledakan partisipasi kemudian membludak. Ya, walaupun demikian, ada 80 orang yang tertinggal di perang Tabuk itu, baik yang senior maupun junior. Yang seniornya tiga tadi yang saya sebutkan, ya. Walaupun pada akhirnya mereka menyesal dan diampuni, ya kan? Nah, alasan mereka tidak ikut perang itu eh, ada dua sebenarnya. Ada yang disebut dengan taswif. Taswif itu merencanakan, menunda-nunda, tapi mau ikut. Sebagian ada yang eh, apa namanya terpesona dengan kebun kurmanya, ya kan? Nah, alasan itu. Tapi ditegur juga kan pada akhirnya dengan ayat. Nah, kalau konteks Yusha bin Nun ini, ya, perang penaklukan Yerusalem pertama, ya, dia hanya butuh orang-orang yang berkualitas, yang punya masalah tadi yang tidak tuntas pulang. Makanya karena ini disebut dengan perang suci. Ya, Bapak tahu loh kelanjutan cerita perang Yusha bin Nun ini. Ketika selesai perang, itu sudah menjelang waktu sore, mereka belum menang. Yusha bin Nun ini. Ada permintaan besar Yusha bin Nun, ya. Ada permintaan besar Yusha bin Nun. Dia minta supaya matahari itu ditunda terbenam. Bapak bisa minta kayak gitu, ya. Ini bahasa hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Innaki ma'muratun wa na ma'mur. Wahai matahari, kamu itu juga hamba Allah yang disuruh. Saya juga hamba Allah yang sedang disuruh ikut perang. Ya kan? Allahumma hbisha alaiha. Ya Allah, tahan untuk dia terbenam. Ya kan? Kita sama-sama hamba Allah. Kau juga hamba Allah, saya hamba Allah. Tapi tolong dong, ya berhenti sebentar. Karena saya belum menang. Makanya matahari ditunda untuk terbit. Ditunda untuk terbenam. Sampai kemudian Yusha bin Nun ini menang. Kenapa harus dipercepat dan dikasih waktu? Ya, karena besok itu sudah tidak ada waktu. Itu adalah tempat orang-orang Yahudi untuk mereka mau ibadah, mau apa. Harus menangnya harus sekarang. Biar matahari mengalah sedikit. Kalau bahasa kita. Ya kan? Nah, atas perang suci ini kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, Yusha bin Nun hanya butuh orang-orang yang fokus, yang hatinya tidak tertawan.
Kalau yang tadi nggak apa-apa juga tertawan juga, yang penting kita butuh kemenangan. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan perang Tabuk dan perang Yusha bin Nun. Saya kira begitu Pak Untung. Makasih Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kajian-kajian di Masjid Syuhada ini kami rekam dan kami upload ke YouTube Masjid Syuhada Lodan. Jadi para jamaah bisa nantinya kami harapkan bisa melihat rekaman-rekaman kajian yang ada di Masjid Syuhada seperti di layar. Ada kajian Ahad, kajian Sabtu bersama guru kita Ustadz Yasir, ada kajian Selasa bersama guru kita Ustadz Rizza Abdullah, dan beberapa kajian-kajian lain. Silakan bisa kembali diputar kajian-kajian yang sudah berlangsung di Masjid Syuhada. Saya kira itu sebagai penutup. Jazakallah khairan kasiran pada guru kita, pada para jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Ustaz.